Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video tutorial. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai regresi linear berganda menggunakan Excel. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Ikuti terus video kali ini. Baik, di layar sudah saya tampilkan data di Excel. Ini adalah data yang saya buat tutorialnya menggunakan matriks pada video sebelumnya. Nah, sama ya datanya ada dua variabel X, yaitu X1 dan X2, serta satu variabel Y. Nah, karena regresi itu Y-nya ada satu. Nah, di sini kemarin kita menggunakan matriks, namun sekarang akan menggunakan menu yang sudah tertera pada Excel. Nah, caranya di bagian menu bar di atas ada data. Nah, nanti pojok kanan ada data analisis. Diklik. Nah, di sini pilih regresi. Nah, kemudian oke, kita inputkan Y-nya. Kita blok aja semua. Boleh namanya di blok, juga nama variabelnya, atau tidak kita blok. Kemudian X-nya, ini kita klik, kita blok juga. Nah, karena nama variabelnya di blok, kita labelnya kita checklist. Nah, kemudian alfanya 5%, di sini tidak perlu diubah. Kemudian outputnya kita pilih tempat yang kosong, misalkan samping kanan. Oke, nah ini kita sudah dapatkan nilai output dari analisis regresi berganda. Nah, summary output, jadi ini ringkasannya dari regresi, itu yang pertama ada multiple R, ada R square. Itu ya. Nah, R square ini adalah R kuadrat. R kuadrat itu apa kemarin? Nah, R kuadrat itu adalah koefisien determinasi. Nah, sedangkan multiple R ini adalah koefisien korelasinya. Nah, ini untuk korelasi. Nah, coba kita amati tutorial yang kemarin. Nah, ini ada data di sheet sebelahnya. Nah, ini dengan matriks, kita lihat hasilnya. Ini dia, ya. Koefisien determinasinya 0,9808. Kita cek. Nah, 0,9808. Nah, sama ya. Kemudian untuk korelasinya 0,9903. Nah, di sini juga 0,9903. Nah, jadi sama hasilnya menggunakan matriks ataupun menggunakan menu yang tertera pada Excel. Nah, kemudian, nah ini observasi berarti banyaknya sampel ada 10 N-nya. Ada 10 data ya. Nah, ANOVA kemarin adalah tabel sidik ragam. Nah, sama aja ya. Ini adalah tabelnya, tabel ANOVA. Regresi, nah ini sumber keragamannya ya. Kalau kemarin saya tulis sumber keragaman, ini regresi, ini residual atau sisa. Nah, ini adalah derajat bebas atau degree of freedom. Itu ya, derajat bebas. Kemudian SS itu adalah sum square. Nah, kemarin kuadrat tengah, ya, maaf CK jumlah kuadrat, itu ya, sum square berarti jumlah kuadrat. Ini dia. Nah, sama angkanya. Kemudian MS itu adalah kuadrat tengah atau mid square, gitu ya, mid square. Nah, F ini adalah F hitung. Nah, kita lihat di sini F hitung juga sama 179,25. Ini juga 179,25, sama persis. Kemudian signifikan F. Nah, kalau di dalam ANOVA ini yang output dari menu yang tertera pada Excel tidak keluar hasil F tabel, tapi langsung F signifikan. Nah, signifikan F itu artinya kalau dia nilainya kurang dari 0,05 itu artinya dia berbeda ya, atau tolak H0. Nah, kalau lebih dari 0,05 itu berarti gagal tolak H0. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya kita lihat ada koefisien. Nah, koefisiennya itu di sini merupakan nilai dari
B0, B1, dan B2. Nah, coba kita lihat hasil matriks kemarin. Ini dia. Nah, coba kita kopikan. Samping sini. Nah, ini dia. Sama ya. Ini dengan ini. Ya, minus 16. Ini 0,48, terus 0,10059. Nah, ini sama kalau di bulat, kalau 4 angka di belakang koma juga sama. Nah, itu ya. Oke. Nah, kemudian output yang lainnya kita melihat standar errornya. Kita kemarin tidak hitung secara manual atau matriks. Nah, kemudian p-value. P-value itu menunjukkan nilai mirip dengan signifikan F. Kalau misalkan dia nilainya p-value kurang dari 0,05, artinya dia tolakan 0. Nah, tolakan 0 itu artinya variabel X-nya mempengaruhi variabel Y. Nah, kalau dari hasil ANOVA ini, kan kita tahu bahwa X mempengaruhi Y. Berarti antara 2X ini akan mempengaruhi Y. Namun, sebenarnya kita belum tahu X mana yang berpengaruh terhadap Y. Apakah X1 berpengaruh terhadap Y, atau X2 yang berpengaruh terhadap Y, atau malah keduanya yang berpengaruh terhadap Y. Nah, kita karena nggak tahu, makanya kita lihat di tabel selanjutnya. Nah, di sini didapatkan p-value-nya yang kurang dari 0,05 adalah X1. Sedangkan pada X2 itu lebih dari 0,05. Artinya bahwa dapat kita ambil kesimpulan hanya X1 yang berpengaruh terhadap Y. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk khusus dua variabel ya, dua variabel X. Nanti kalau ada 10 variabel atau 5, itu nanti bisa kita simpulkan juga. Nah, selain itu, di sini saya ambilkan contoh, saya ambilkan hasil yang kemarin, ini ya, untuk melihat selang dari nilai variabel masing-masing. Nah, ini ada lower, ini ada upper. Ini sebenarnya angkanya sama ya, antara depan sama belakang ini. Nah, saya tarik dulu sedikit. Oke, nah ini ya yang kita hitung kemarin. Jadi lowernya minus 23,0452. Nah, itu untuk range B0 sampai minus 9,160. Juga untuk B1 range-nya dan B2. Nah, jadi hasilnya sama ya antara perhitungan menggunakan matriks maupun menggunakan menu. Jadi kalau misalkan teman-teman menganalisis untuk tesisnya, bisa langsung menggunakan menu yang ada di Excel. Jadi tidak perlu dengan matriks. Tapi karena kita belajar dulu di mata kuliah statistik ini, kita harus tahu perhitungan menggunakan matriks. Seperti itu. Oke, baik. Ini untuk soal yang pertama. Saya akan jelaskan untuk yang kedua dan yang ketiga.